Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pemantauan pembiayaan mikro yang beranggotakan Hafifah dengan NIM 194230002, Cindy Anggia Aprilia dengan NIM 194230022, Hansa Syahida dengan NIM 194230029, Bang Bakti Nastia dengan NIM 194230042, Muhammad Fikri Aulia Gusti dengan NIM 194230142, dan saya sendiri Cio Sanajula Salsabila dengan NIM 194239195. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, terdapat akar masalah terkait pemantauan pembiayaan mikro, yakni adanya ketimbangan akses terhadap modal untuk usaha mikro dari lembaga-lembaga keuangan formal, misalnya seperti perbankan, menyebabkan pelaku usaha mikro bergantung pada sumber-sumber informal. Bank menganggap sektor usaha mikro memiliki potensi, tetapi bank terhalang dengan kendala prinsip prudent penyaluran kredit. Padahal pada umumnya, pelaku usaha mikro bankable tidak memiliki aset yang legal dan tidak memadai untuk dijaminkan pada pihak bank. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya proporsi kredit yang disalurkan untuk usaha mikro dibandingkan usaha kecil dan menengah. Apa sih pembiayaan mikro? Secara umum, pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada peminjam dana atau debitur yang bekerja sebagai wira swasta, pemilik usaha, atau pengusaha, guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Baik, selanjutnya terkait regulasi pemantauan pembiayaan mikro. Menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 5/7-PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah, monitoring atau pemantauan dilakukan dengan melihat secara langsung perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK 03/2007 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum. Pembiayaan bank bagi bank umum. Memonitoring perkembangan kegiatan nasabah dengan melalui kegiatan kunjungan kepada nasabah dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan mikro yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank. Monitoring adalah proses pengamatan yang dilakukan bank mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan pembiayaan lunas untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Pada dasarnya, semua pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah harus dimonitoring oleh bank secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi oleh nasabah sehingga dapat mencegah dan meminimalkan kerugian atau pembiayaan macet. Dasar monitoring dalam Islam adalah dengan merujuk kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan isinya untuk menyertai manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khilafahnya di muka bumi ini. Monitoring digunakan untuk meluruskan yang salah dan membenarkan yang hak. Pemantauan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid keimanan kepada Allah, seorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya. Kemudian yang kedua, sebuah pemantauan akan lebih efektif jika sistem pemantauan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pemantauan dapat terdiri atas mekanisme pemantauan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas, perencanaan tugas, dan lain-lain. Maka monitoring dalam pandangan Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memantau suatu kegiatan yang salah agar dapat segera diluruskan. Pemantauan pembiayaan syariah memiliki fungsi dan tujuannya tersendiri. Sebagai berikut, fungsi pemantau pembiayaan syariah adalah
Dengan monitoring pembiayaan, maka pemberian pembiayaan telah dilaksanakan dapat sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaannya, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan yang berlaku secara umum. Pelaksanaan fungsi monitoring atau pemantauan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank. Sedangkan untuk tujuannya adalah yang pertama, kekayaan bank akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank. Kedua, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran dan administrasi di bidang pembiayaan. Yang ketiga, untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang pembiayaan dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Keempat, kebijakan manajemen bank akan dapat lebih rapi serta mekanisme dan prosedur pembiayaan akan dipatuhi. Pemantauan memiliki beberapa jenis, di antaranya, pertama, on-desk monitoring, pemantauan pembiayaan secara administratif dengan melalui instrumen administrasi seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi dari pihak ketiga. Data administrasi yang dimonitor adalah dari kegiatan nasabah pembiayaan dalam lembaga keuangan, seperti pertama, anggaran dan rencana kerja perusahaan nasabah pembiayaan. Kedua, financial statement berupa neraca, laporan laba rugi, sumber atau penggunaan dana. Yang ketiga, laporan-laporan perkembangan perusahaan. Keempat, laporan-laporan pembelian, pemasaran atau penjualan, persediaan barang, utang piutang, biaya, dan sebagainya. Kelima, dokumen dan pengikatan jaminan. Keenam, plafon dan saldo debit fasilitas pembiayaan serta mutasinya. Ketujuh, jenis dan jangka waktu pembiayaan. Kedelapan, mutu pembiayaan yang tergambar dalam kolektabilitasnya. Dan yang terakhir adalah term of lending setiap sektor atau bidang usaha. Yang kedua adalah on-site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan kunjungan secara langsung ke lokasi usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi usaha nasabah secara langsung. Kunjungan khusus juga dapat dilakukan jika terdapat penyimpangan atas kesepakatan pembiayaan. Dalam hal ini, on-site monitoring dilaksanakan dengan melihat kondisi lapangan yang meliputi aspek usaha dan jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk dicek secara fisik. Dan yang terakhir adalah expansion monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan dengan term of lending dikurangi intensitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Bank Syariah dapat memilih dari ketiga jenis monitoring, yaitu on-desk monitoring, on-site monitoring, dan extension monitoring yang bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya penyimpangan yang terjadi pada suatu pembiayaan, sehingga Bank Syariah dapat mengambil langkah yang baik untuk memperbaikinya. Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank, tapi juga berakibat kepada masyarakat, penyimpan, dan pengguna dana. Oleh karena itu, bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh atau multi-layer control dengan 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip pencegahan dini atau early warning system. Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Prinsip pengawasan melekat, built-in control. Pengawasan melekat di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Yang ketiga, prinsip pemeriksaan internal atau internal audit. Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Langkah-langkah pelaksanaan dan pemantauan pembiayaan mikro. Yang pertama, direksi bank menetapkan satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat dengan memperhatikan prinsip pemisah fungsi operasional dan pengawasan.
Yang kedua, mengecek kebenaran seluruh keterangan seluruh data serta laporan yang disampaikan nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisinya. 3. Pengawasan kredit atau pembiayaan dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan penetap direksi bank. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi on the spot, bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional melalui laporan baik lisan maupun tulisan dari para penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah informasi pembiayaan mikro, yakni peran penting. Peran penting terbagi menjadi dua, yakni external information dan internal information. Yang termasuk external information adalah yang pertama, nasabah diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala yang meliputi laporan posisi stok dan piutang. Selanjutnya ada inspeksi on the spot ke lokasi usaha nasabah yang tujuannya untuk membandingkan hasil laporan yang disampaikan nasabah dengan kondisi yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah laporan akuntan dan konsultan biasanya dilakukan untuk nasabah dengan jumlah yang besar. Selanjutnya adalah yang termasuk internal information. Yang termasuk ke dalam internal information adalah teliti apakah laporan realisasi usaha yang disampaikan oleh usaha sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan harus mencerminkan aktivitas atau mutasi rekeningnya. Yang kedua adalah teliti turnover rekening dengan membandingkan debit dan pembiayaan rekening koran pada beberapa bulan berjalan. Yang ketiga adalah awasi pada tanggal-tanggal pelunasan apakah dapat dipenuhi oleh nasabah. Yang keempat adalah teliti apakah nasabah memenuhi kewajibannya pelunasan angsuran pada pembiayaan dengan baik, dan teliti apakah memberitahukan nasabah secara tertulis dalam jangka waktu akan berakhir. Dan yang terakhir, teliti apakah nasabah memenuhi kewajibannya pelunasan angsuran dengan pembiayaan atau apakah debitur tidak menunggak. Selanjutnya adalah control by expansion atau pengawasan terhadap hal-hal yang menyimpang, yakni mengingat luasannya lingkup pengawasan pembiayaan, pelaksanaan pengawasan pembiayaan harus berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah inspeksi on the spot, pengawasan fisik yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan atau kegiatan nasabah dengan mengecek kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah dengan membandingkan jumlah kondisi secara fisik. Selanjutnya adalah petugas yang melakukan pemantauan, yakni ada unit recovery, yakni yang pertama melakukan upaya penyelesaian pembiayaan untuk pembiayaan bermasalah. Yang kedua, menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan pembiayaan bermasalah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan adanya penurunan tingkat kualitas dan klasifikasi pembiayaan dan melakukan upaya-upaya perbaikan. Selanjutnya ada akun official. Yang pertama, strukturasi pembiayaan untuk menekan risiko serta mengupayakan pengembaliannya. Yang kedua, mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat jika terjadi indikasi pembiayaan menjadi bermasalah untuk melindungi kepentingan bank. Yang ketiga, menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan baru atau memperpanjang sesuai dengan analisis dengan mempergunakan formulir, mengusulkan serta merekomendasikan restrukturasi atas suatu permohonan jika diperlukan untuk menekan risiko. Dan yang terakhir, melaporkan kemajuan perencanaan seperti relationship profitability report dan mempelajari performance yang dicapai secara rencana.
yang dicapai terhadap rencana, serta membuat keputusan strategi bila rencana semula gagal mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada penanganan pembiayaan bermasalah. Jadi ketika pembiayaan itu bermasalah, yang pertama lembaga pembiayaan mikro itu merescheduling atau penjadwalan kembali, yakni suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan untuk membayar angsuran, di mana nasabah diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Jadi contohnya itu kayak perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga nasabah memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Yang kedua itu ada reconditioning, yakni persyaratan kembali, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti penurunan suku bunga atau memperkecil margin keuntungan. Yang ketiga ada restructuring, yakni penataan kembali. Jadi mengubah struktur pembiayaan dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan yang berangsur, dengan harapan suatu saat nanti pembiayaan ini akan selesai atau lunas. Yang terakhir ada jaminan. Ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik atau sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Jadi jaminannya itu disita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf mengenai pembahasan pemantauan pembiayaan mikro. Untuk post-testnya bisa langsung diisi di deskripsi box video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.